yang normal lah itu, bakti ke orang tua, sholat, ibadah itu iyalah. Berbuat baik iya. Tapi kesungguhan untuk berbuat baik, karena kami yakin kalau kita berbuat baik, itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi jangan sedikit pun kita itu hitung-hitungan ya atas niat kita untuk berbuat baik. Dulu saya tuh mungkin saya mengorbankan rong semester kali Pak, karena waktu itu kan saya juga aktif di ekstra ya. Ya. Itu waktu saya jadi pengurus senat itu orang itu kader Pak. Jadi saya mengorbankan diri untuk menyiapkan kaderisasi gitu ya terkait dalam aktivitas fungsionaris kemahasiswaan itu, dan akhirnya ketemu dan ada kebanggaan kalau akhirnya kader-kader berikutnya itu kemudian bisa on the track gitu ya, dan sedih banget kalau kemudian dengar meletot gitu. Yeah. Nah gitu. Jadi ya ringkasnya kerja keras, karena tidak ada Pak keberhasilan tanda petik itu tanpa dijalankan ya dengan kesungguhan dan dengan cara-cara yang besar ya, dilakukan dengan upaya-upaya yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut Mangayu Bagyo memperingati, memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Nah, karena sudah 64 tahun, pasti sudah banyak karya dan banyak alumni yang dihasilkan. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kus Hartanto, SE MBA. Beliau sekarang adalah Presiden Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama, yang dikenal dengan Asuransi Tugu. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Pak Bambang, sehat ya? Ya, sehat. Nah, Pak Kus Hartanto, ini untuk memberi motivasi para mahasiswa yang sekarang masih belajar maupun para alumni baru yang mau mencoba merintis karir, mungkin Bapak bisa bercerita ya, mulai waktu kuliah, apa saja yang dilakukan, persiapan-persiapan sejak kuliah, sampai kemudian merintis karir, sampai sekarang di dalam posisi sebagai Presiden Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama. Monggo Pak. Ya, tentunya pertama terima kasih Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kehormatan ini bisa diajak ngobrol sama Pak Bambang. Ya. Dan insya Allah obrolan ini sesuai dengan pengantar Pak Bambang tadi, dapat memberikan inspirasi, ya, utamanya bagi adik-adik kita, anak-anak kita, maupun alumni-alumni yang lainnya. Jadi betul, saya alumni dari Fakultas Ekonomi Undip, masuknya tahun 80, kebetulan dari TK sampai kuliah itu di Semarang, ini wong Semarang tenan, tulen ini, natif ini. Kemudian SMA saya sendiri karena orang tua dinas tidak di Semarang, jadi sejak SMA itu alhamdulillah wis mandiri urip lah. Ya. Kemudian masuk di Fakultas Ekonomi, saya tadinya juga diterima di IPB, tapi nggak tahu lah dulu kok malah yang diambil di Semarang, dan alhamdulillah dari Semarang itulah berinteraksi dengan banyak tokoh, ya termasuk Pak Bambang ini, sampai akhirnya bisa mengantarkan sampai di sini. Kalau dibilang Undip memberikan warna, ya pasti saya tidak pernah untuk tidak mengklaim bahwa Undip termasuknya memberikan warna dalam perjalanan karir saya. Kuliah, atau suwe kuliahnya dulu mungkin ya begitu ya, model-model transisi dari sistem kredit, dari paket ke kredit. Ya. Nilai itu masih nilai konversi yang
dulu nilainya itu kan C itu wis paling top ya Pak. Yeah. Nek dikonversikan itu teman-teman banyak yang IP-nya itu ya di sekitaran 2 sekitar situlah. Yeah. Itu di awal-awal sistem kredit SKS gitu ya. Kebetulan juga kami aktif di kegiatan kemahasiswaan, jadi ya rada lumayan lah sekolahnya. Tapi saya sadar bahwa dari situlah saya mendapat ilmu yang lainnya di luar bangku kuliah, tentunya di dalam kehidupan organisasi, melatih kepemimpinan, ya, melatih dinamika, menghadapi orang yang beragam, dan itu yang mungkin sedikit banyak memberikan warna dalam perjalanan karir saya, Mas. Saya tuh wis pindah nggon meh ono 10 atau 11 kali, dan terakhir 2 tempat itu di BUMN. Jadi lulus kuliah sekitar tahun 85-86 ya. Saya kebetulan diajak Pak Rata waktu itu. Beliau punya ambisi lah membuat sekolah koperasi. Karena waktu itu saya ketua Badan Kontak Pemuda Koperasi Jawa Tengah. Jadi ya aktivis, ya urusan-urusan gitulah, deket-deket dengan urusan-urusan pasal 33 gitulah. Nah, sama beliau sempat membantu sampai tahun 89. Nah, itu awal mula saya jadi dosen dan bagaimana seneng lah ketemu orang kalau ngajari gitu. Di situ ada namanya Pak D. Azhari, Pak, ingat Pak? Nah, itu yang ngajak saya untuk aktif dari koperasi, Pak Bambang. Beliau kan ketua Dekopinda atau Dekopinwil ya, terus saya pemuda koperasinya. Nah, dari situ sampai tahun 89 mungkin ya. Terus kalau nggak salah itu ada bencana banjir tuh di Semarang, wis tenggelam lah itu. Saya punya rumah di Bukit Sari, Manten Anyar. Terus kami punya ada rencana ini mesti kita menggali cita-cita baru gitu. Nah, ada kawan kemudian ngajak saya pindah ke Jakarta. Nah, ini kayak biduan itu. Masuk ke Jakarta jadi biduan. Saya kerja di British American Tobacco. Itu pabrik rokok yang memproduksi Ardat, Lucky Strike, Commodore, Triple Five, Benson gitulah ya, rokok-rokok. Ya, BAT. Jadi di Semarang ada waktu itu di Pengapon. Saya nganggap ini the first my MBA school itu. Rokok itu sama kayak bir, Mas. Itu rokok industri sing angel. Sama kayak bir lah. Selalu banyak challenge. Terus belum lagi gerakan smoking and health ya. Rokok itu yang ditolopo dan seterusnya. Kami di situ rada lama sampai kalau nggak salah 96 ya, 96-an Pak. Dan itu kami banyak melakukan apa istilahnya? Saya belajar restrukturisasi bisnis itu di situ Pak Bambang. Jadi akhirnya dari situ saya punya merek, punya brand itu kalau lagi restructuring, lagi retrenchment, ya mungkin nggak jauh-jauh dari ekspertis tanda petik yang saya miliki. Waktu itu ada kan gini ya, kalau pengembangan industri rokok itu kan dari maju terus ke sini gitu. Nah, saya maju nggak mau pabrik di sana, pabriknya kayak tekstil gitu lah, pasti pabriknya di Indonesia. Nah, waktu itu ada program batalion dari UK, kami terlibat di sana, ingin menjadikan bahwa BAT Indonesia itu jadi center of supply sigaret di dunia. Nah, itu diputuskan di sini, pabriknya yang lainnya ditutup-tutup. Terus kita hanya punya satu pabrik yang sophisticated di Cirebon, dan itu yang konon akan jadi center of excellence-nya lah di sigaret industri ini. Nah, kami di situ itu mulai itu Pak Bambang, saya belajar restrukturisasi, bagaimana pabrik rokok yang masih rada lama itu diperbarui dengan teknologi yang tinggi, transisinya diatur, terus kalau mesin baru itu kan mesti dibuat continuous running ya Pak. Nah, itu dari 3 shift menjadi 4 shift, menjadi 4 grup, dan seterusnya itu kami melakukan restrukturisasi dan juga melakukan retrenchment atau layoff yang rada lumayan banyak itu.
Karena ujung dari organization capabilities itu adalah people, dan people-nya itu ternyata people yang sudah rada tidak bisa ngikutin kemajuan teknologi, ini cukup kuat, cukup jadi backbone, tetapi nggak bisa untuk facing the new challenge. Nah, itu kami melakukan istilahnya efisiensi, restrukturisasi lah, yang kami belajar banyak dari British American Tobacco ini. Terus dari situ alhamdulillah selesai, dan kita punya pabrik yang cukup maju di Asia Pasifik. Selesai tugas, terus kemudian saya pindah ke Coca-Cola. Coca-Cola juga sama, itu juga dari Coca-Cola yang tadinya franchise, dari pemiliknya ada 3 di Indonesia, itu diambil sama Amatil, Coca-Cola Amatil yang di Sydney. Jadi saya diambil oleh Amatil Sydney itu untuk di-hire untuk membantu melakukan restrukturisasi Coca-Cola waktu itu, Pak Bambang. Jadi banyak bottler, banyak distributor, itu menjadi bisnisnya itu sangat diversity sekali gitu. Nah, ini mau di-streamline, bisnis prosesnya disederhanakan, ada legal issue ya ditotol lah, ringkas kata itu, di-restructure menjadi single entity gitu. Nah, kami di situ sama, itu melakukan restrukturisasi, itu di situ kami ya another 6 years lah. Itu pertimbangannya saya juga ada Coca-Cola di Bawen. Dulu waktu cilik itu lewat Coca-Cola Bawen itu, wah kerjanya gini kepenak gitu. Ternyata Allah mendengar doa saya. Saya di situ ditempatkan untuk jadi piloting restrukturisasi Coca-Cola Indonesia. Jadi itu ada serikatnya itu ada 12 kali 2, ada 24 lah, PKB-nya banyak ya. Terus aturan syarat kerja hubung kerjanya itu antar bottler itu berbeda-beda Pak Bambang, itu mesti di restructure. Karena kalau masing-masing silo-silo itu dalam konteks bisnis itu nggak bisa lincah. Kalau bahasa sekarang namanya agility lah. Nah itu di streamline, bisnis ini disatukan. Nah kami di situ itu juga berujung kepada efisiensi, rasionalisasi, penataan ulang organisasi yang berujung pada penguatan organization capabilities lah. Nah itu alhamdulillah selesai, itu 6 tahun, terus kemudian saya diambil lagi sama Dairy Farm. Dairy Farm itu ada Jardine di situ, itu yang partial punya Hero Group. Hero itu juga waktu itu ekspansinya kenceng banget, tetapi ada beberapa yang apa ya istilahnya ya, pengembangannya tidak sesuai dengan rencana bisnisnya. Ini kondisi yang paradok lah Pak. Bisnis itu pasti kenceng banget, investasi di mana-mana, tapi investasi ini tidak sesuai dengan bisnis plan-nya. Sehingga waktu itu mungkin pernah dengar Hero, ada beberapa dikatakan Hero itu mahal gitu. Ya memang kalau daerah-daerah yang tidak di AA+ ya mungkin dikatakan barangnya mahal-mahal. Nah waktu itu ada loss making store banyak, terus kami memasukkan Giant waktu itu Pak. Ya masuk Giant, ada beberapa yang tokonya kita convert ke dalam Giant model. Giant itu beda sama Hero, karena Giant itu tokonya reket rapopo, pelayanan kurang nggak apa-apa, kesannya kayak pasar-pasar tradisional, karena itu mengesankan bahwa toko itu murah, Pak. Tulisannya nggak mesti di print, Pak. Tulisan tangan saya merah-merah gitu, idol merah itu. Ternyata saya belajar warna merah dan kuning itu secara psikologis itu membuat kesan murah. Nah kami di situ cukup lumayan merestructure bisnis sampai akhirnya saya pindah lagi. Dari situ saya ke Sogo MAP Group itu grupnya Gajah Tunggal itu. Kalau Pak Bambang tindak ke Jakarta, ada Sogo dulu, ada Debenham, itu istilahnya lifestyle lah ya.
Itu mulai dari busana sampai Starbucks, sampai Burger King, sampai Samsonite, itu sing kelas-kelas golf, itu di grupnya MAP ini. Nah, ini di sini dia juga lagi restructure sama mau IPO. Nah, biasanya dalam proses IPO itu kan dipupuri gitu ya, dibedak-bedakin sehingga untuk bisa masuk cukup atraktif, jadi magnet di dalam market kapitalisasinya. Nah, kami di situ lumayan, Pak, itu merestructure dan akhirnya MAP berhasil go public dan Sogo menjadi subsidiary company-nya MAP Group. Mitra Adi Perkasa ini namanya. Nah, akhirnya juga sama kayak cerita itu, kami membawa Zara, Pak. Kalau sempat tidak Jakarta, Zara brand itu toko yang, karena Sogo itu nyun sewu kasiris pospo. Dan overhead-nya jadi gede. Sementara kan Pak Bambang kalau ke toko kan sing di Persani kan kasirnya sing rada nom-nom gitu. Nah, ini akhirnya kami restructure juga. Waktu itu ada Debenham, banyaklah brand-brand yang baru yang kita masuk sehingga itu juga sama kayak cerita Hero tadi. Kita redeploy, kita pecah-pecah gitu ya, sehingga menjadi entitas yang baru. MAP sudah, terus habis itu saya ke Watson. Jadi Watson itu grupnya Hutchinson, punyanya Lee Ka-shing. Itu waktu itu dia running di bisnis retail. Dia punya retail, dia punya port yang di sini yang dengan Pelindo itu ya, yang Jakarta International Container Center itu. Kemudian dia punya Tri dan dia punya retail. Retail itu dianggap cash flow-nya karena duitnya banyak. Retail itu kan memang liquid ya, duitnya banyak. Nah, kami di situ, itu saya jadi orang pertama itu di Watson itu, jadi expat tuh saya. Di-hire oleh Hong Kong untuk bisa masuk point of no return bahwa Watson harus buka di Indonesia. Jadi itu rasanya Pak Bambang jadi expat, tapi kantor belum ada, pegawai belum ada, sistem belum ada. Ya alhamdulillah bahwa sekarang itu Bayi itu sudah menjadi perusahaan yang jadi emiten, sudah IPO. Saya bangga tuh, karena itu cikal bakal ada di anak Undip ini yang melahirkan Watson Indonesia ini. Jadi Pak Kus Hartanto itu waktu itu ke Hong Kong ya? Ya gitulah ceritanya diajari bisnis Watson ini. Watson itu musuhnya di sini Guardian, Pak Bambang. Iya. Kami punya pandangan bahwa health and pharmacy and beauty itu big market. Ibu-ibu tuh nggak mau dibilang kalau nggak cantik. Jadi kami menganggap bahwa itu very big market. Sehat dan cantik itu adalah Watson sama kayak Guardian. Jadi kami membangun bisnis itu dengan keunikannya kami masukkan barang-barang yang memang tidak diproduksi di Indonesia. Orang Indonesia itu konsumsi barang-barang import yang mambu-mambu luar negeri itu gayanya ra keruan gitu. Jadi alhamdulillah di situ kita punya beberapa flagship lah ya. Kalau Pak Bambang sempat mios ke Pondok Indah Mall, itu flagship kita pertama. Dan dari situlah kemudian kita berkembang sampai sekarang ratusan lah jumlah Watson-nya itu. Ini lari di health and beauty, Pak. Dari situ kemudian saya ke waktu itu namanya Makro, Pak. Pernah baca Makro ya? Makro ya. Makro itu sebetulnya wholesale, tapi dalam perkembangannya rada salah arah. Sama Carrefour dia berkompetisi, ya pasti kalah. Konsepnya memang ini wholesale. Grosir itu B2B.
Pak Bambang tidak ke grosir itu pasti dari rumah sudah merencanakan mau mundut apa dalam jumlah yang besar. Nah kalau B2B itu yang namanya convenient nggak perlu Pak. Adem, nggak perlu. Yang penting barangnya ada, jumlah banyak dan harganya murah. Jadi target kita adalah para catering, hotel, rumah sakit, sekolah, kantor gitu. Nah waktu itu ada sedikit mismatch, terus kami di hire oleh SHV. Makro itu punyanya SHV Belanda Pak. Kami di situ ya belajar juga di Belanda untuk belajar wholesale inilah. Nah akhirnya berhasil, cukup survive. Tapi ya baik lagi Pak, itu produk karo konsumen, shareholder itu nggak ada yang setia kalau harganya bagus, barang bagus ya dijual. Jadi akhirnya waktu itu di divest, kita yang menjalankan juga. Jadi waktu benah-benah kita, waktu diperintahkan kami untuk divest, untuk jual ya kami juga gitu. Nah sejak kami di Hero tuh kami pangkatku itu ada direktur human capital gitu. Bahwa kemudian kalau di Watson saya itu country manager atau country director gitu. Saya ngurusin bisnis ini end to end-nya. Nah itu jadi terus kemudian saya pindah ke SHV ini, makro ini Pak. Nah itu makro total saya mungkin 3 tahun lah ya. Makro terus kemudian di divest kita diminta menjual kepada retail mana yang mau beli dengan harga tinggi. Jadi waktu itu proses bidding kami ikut ya, ada Metro yang dari Jerman itu, ada Carrefour juga yang dari Prancis, Tesco, termasuk Lotte. Itu kalau sempat mirsani drama Korea, Korea itu sudah pengen masuk ke Indonesia dengan bisnis yang maunya cepat menguasai pasar. Jadi akhirnya diambil oleh Lotte karena penawaran dia fantastik, cukup tinggi dibandingkan yang lainnya, dan kami mendapatkan komitmen bahwa dia akan meneruskan bisnis ini, nggak ngurangi karyawan, malah nambah dan seterusnya lah. Sehingga akhirnya kami dengan Lotte, Pak. Lotte itu Korean company. Nah ini seru nih, ada perubahan budaya gaya Belanda sama gaya Korea. Ini Belanda kan nganggo jeans, sikil ning atas meja kan boleh ya. Tapi kalau Korean kan ora iso, Pak. Itu wis bubuk-bubuk kayak Korean style lah. Itu ada transisi budaya yang alhamdulillah kita juga bisa lakukan dengan baik. Nah, dari situ itu juga sama dalam rangka restru ya, Pak. Dari situ saya ini memang banyak headhunter yang apalah istilahnya, over saya, terus tugasnya wis bar pindah ke sini gitu. Ada yang ngomong kutu loncat, aku ora kutu loncat. Ini begitu mission accomplished, apa meneh tugasnya ada yang nawari ya saya kerjakan gitu. Habis itu sama saya ke Agung Podomoro Group. Itu dia lagi mau IPO juga. Itu juga sama, bisnisnya banyak banget, PT-PT-nya hampir 100 lah Pak, itu karena setiap subsidiary company PT sendiri. Itu sama dengan MAP itu. MAP itu juga PT-nya ya akeh banget, itu hampir 70-an lah. Masing-masing bisnis itu ada entitasnya sendiri. Burger King sendiri, Starbucks sendiri, gitu loh ya, dan seterusnya lah. Sogo sendiri, Zara sendiri, dan seterusnya. Sampai mana tadi? Terus dari itu saya ke Agung Podomoro. Itu sama, itu family business yang ownernya itu waktu ketemu sama Pak Trihatma, iki tolong ditoto nih, perusahaan ini saya mau menjadi besar. Nah, kami bilang kalau perusahaan mau besar ya mesti corporate action, pasti harus IPO, go public, karena masuknya publik ke dalam pemilikan itu memaksa nyuruh saya Pak Bambang. Perusahaan keluarga harus ngikutin tata cara common practice-nya dalam pengelolaan bisnis. Nah, udah dari situ alhamdulillah berhasil. Terus itu saya memasuki usia yang tak pikir-pikir wis suwe nyambut gawe, kenapa nggak bisnis sendiri? Nah, saya dengan Wood Howell di Amerika tuh buat konsultan. Ya nggak jauh-jauh dengan bidang SDM lah. Jadi headhunter, jadi executive search.
sama jadi konsultan kalau lagi melakukan change management atau restrukturisasi. Targetnya adalah family business. Nah, jadi family business yang mau IPO, yang mau benah-benah, mau corporate action kan pasti butuh. Kadang-kadang yang punya itu nggak tegelan, Pak Bambang. Jadi perlu minjem orang yang nggak punya emotional bond. Waktu kami di Hero itu, Pak Ipung itu, Coach, kamu masuk tak kasih peso lah. Silahkan melakukan apapun juga, tegel aja. Karena kalau yang punya hubungan emosional kan nggak berani, Pak Bambang, melakukan restrukturisasi itu. Yaitu kami melakukan, nah, termasuk ya bau-bau family dan seterusnya, ya kemudian harus kita lakukan rejuvenation lah, penyegaran organisasi. Nah, dari situ saya di Key Talent Asia namanya, Waterhole itu. Nah, terus saya ketemu Pak Imam yang Bapak wawancara itu, Pak Sesmen. Mas, kowe iki kesuwen ning ngene asing, bantuin dong merah putih gitu. Siap. Nah, gitu. Dari situ ceritanya, Pak. Itu waktu kami ketemu beliau itu lagi di kantornya Pak Randi ada apalah itu, acara reunian itu, Undip itu. Nah, dari situlah nasibnya berubah. Sudah kerja di multinational company, punya bisnis sendiri, yang lagi menikmati bisnis sendiri tuh Pak. Jadi owner tuh enak, ya cuman nggak enaknya kalau waktu mau harus gaji karyawan, terus mulai mumet itu. Kemudian masuk lagi jadi salaryman. Jadi mulai orang bayaran lagi lah, nunggu gajian bulanan dan seterusnya. Kami masuk di Jasa Marga ternyata waktu itu PR-nya sama, lagi cashless Pak. Kalau pernah perso ya waktu itu ada gerakan nasional non tunai. Jasa Marga itu juga sebagai elemen yang diharapkan bisa mendorong cashless society di Indonesia. Gerakan nasional non tunai. Karena transaksi-transaksi yang konon yang berbasis tunai itu satu membuat antrian itu panjang, dan itu juga satu kondisi yang high risk karena para pengumpul tol itu nek nasibnya orang mujur itu kesenggol mobil, kesenggol truk itu mudah sekali, dan itu juga polusi Pak Bambang Nyun Sewu. Jadi akhirnya waktu itu dengan semangat bahwa kita harus melakukan modernisasi, elektrifikasi, nah bagian lagi itu saya melakukan restru. Gerbang tol yang jumlahnya 1.000 lebih, satu gerbang itu sekitar 4 orang, ya terpaksa harus direstru, Pak. Nah, kami sama juga dengan pengalaman-pengalaman waktu di BAT, di Coca-Cola, melakukan retrenchment itu, kami sampaikan. Nah, kami minta sama owner ya, bahwa kalaupun melakukan program restru itu harus tidak boleh di bawah ketentuan pemerintah. Syukur-syukur kalau di atas. Jadi waktu kami di BAT itu jadi studi itu selalu jadi jadi kajian bahwa kalau perusahaan melakukan restru itu ya harusnya kalau mau cepat kayak laundry itu loh Pak, mau cepat ya harusnya benefitnya ya harus dikasih yang baik sehingga orang nggak data nego, demo karena ketentuan normatif kan ya katakanlah dapatnya 24 kali, kita kasih 30 kali. Jadi ada kebanggaan di sini, kami meyakinkan kepada owner bahwa kalau mau cepat ya lakukanlah satu program, satu skema, dan kami ngomongnya gini Pak Bambang, nggak ada PHK, yang ada adalah berikan pilihan. Kalau you mau stay dengan risiko ini, tapi kalau you mau nggak stay, ini paketnya. Mau belajar apa? Kami bantu untuk menjadi wira swasta. Jadi kami lakukan itu dalam pola-pola yang termasuk di Jasa Marga itu, kami arahkan mereka jadi pemilik warung di rest area, Pak Bambang. Banyak itu yang ingin mengambil bisnis di rest area, jadi dol pecel, dol apa gitu ya. Sementara dia sudah punya uang dan hak pensiunnya, tapi memulai sesuatu yang baru. Kami sebut sebagai A-Life, hidup yang baru. Sampai kapan gue jadi karyawan itu ya? Dan ini sama dengan teorinya si Robert Kobayashi itu bahwa ini self-employee, employee, business owner, dan investor. Itu memang harus begitu perjalanan kehidupan itu.
masuk suwe dari karyawan terus gitu. Misalnya begitulah. Ya. Dan itu efektif sekali kita meyakinkan kepada kawan-kawan ini untuk akhirnya mereka serta-merta melepas kekaryawanannya dan menjadi wira swasta. Ya. Itu kami di Jasa Marga alhamdulillah jalan. Saya masuk di sana bulan April, baru berapa bulan itu Bu Menteri Bu Rini manggil lagi, Kus kamu ke Pertamina. Bu izin Bu, ini belum selesai nih. Jadi kami selesaikan dulu lah cashless ini dengan transformasinya. Kita mendobelkan bisnis kita karena Jasa Marga itu bisnisnya kan berat, itu kan bisnis jangka panjang ya Pak. Investasi di tol itu baru balik 20 tahun Pak. Ya. Jadi bisnisnya jangka panjang, tapi kalau tidak ditunjang dengan bisnis-bisnis lainnya pasti berat. Nah sudah itu alhamdulillah selesai, kami ke Pertamina. Itu Pertamina itu tahun 2018 bulan Agustus kalau nggak salah. Nah sama itu, makanya kalau Pak Bambang melihat holding, subholding, ada restro, ya itu gawenannya Cahundip lah itu. Itu kami juga melakukan holding dan subholding di sana. Sampai akhirnya bulan Februari lalu kami kebetulan juga habis melebu kepala 6 ya. Terus saya di Purna diganti, terus saya meneruskan di Tugu. Tugu ini juga TBK juga yang kita lagi melakukan banyak transformasi lah sebagai pilar IKNB, industri keuangan non bank yang pertanyaannya Mas Bambang ya rempet-rempet lah ini ada yang di sana bagaimana insurans ini tetap menjadi pilar IKNB yang strong ini. Jadi ringkas kata itu perjalanannya naik detail satu-satu what I have done di masing-masing itu masih ada tinggalan-tinggalannya yang ya itu kebanggaan kita lah ya, itu akhirnya jadi begini, survive, sukses, dan sustain sampai hari ini, ya itu karena restro yang kita lakukan pada waktu itu. Gini Pak, ini menarik sekali. Nanti nyinggung asuransinya sedikit lah nanti. Tapi saya lebih senang ngomong ini restro ini, Pak. Karena itu, aduh dahsyat itu. Ya. Saya mau tanya begini, kalau soal keahlian Pak Kos Hartanto nggak usah diragukan lah ya, karena dipakai di mana-mana. Cuma pertanyaan sederhana, itu setiap kali pindah, itu kan mesti benefit apa ya Pak? Ada income yang naik kan nggak mungkin kalau nggak satu. Nanti kalau sudah pindah-pindah itu masih dapat nggak Pak dari yang lama-lama ini gitu loh maksudnya? Gini, karena kebetulan posisinya itu sebagai direksi, jadi ya kalau direksi kemudian mengajukan pengunduran diri, ya kami mengajukan pengunduran diri. Memang ya kalau direksi itu kan hitungannya ada apa ya Pak ya? Ya pemegang saham yang memutuskan apakah pengajuan pengunduran dirinya itu disetujui gitu. Ya. Nah kami biasanya ini lebih banyak kepada panggilan merah putih. Waktu saya keluar dari Lotte itu saya sampai dipanggil ke Seoul sana. Ini saya bilang ini ada panggilan my country call me. Gitu. Negara membutuhkan saya untuk ya itu apa gitu lah Pak melakukan sesuatu bagi kemajuan bangsa. Ya akhirnya alhamdulillah ya Pak Bambang ya pamit saya pada mereka karena aku nggak ninggalin utang. Karena PR yang diamanahkan gitu ya pada kami waktu kami di Jasa Marga juga ya alhamdulillah habis rampung. Karena akhirnya waktu itu sonsinya mana gitu ya iklan itu kan sudah nggak ada lagi dan itu sudah diganti dengan elektrifikasi yang memang efisien Pak. Dan kami punya profil personal cost itu jadi bagus. Karena kan yang saya ya personal cost itu kan gelundung tuh Pak. Semakin lama ya pasti ada kenaikan-kenaikan yang tidak bisa dihindarkan sehingga biayanya jadi mahal. Jadi kalau tadi Pak Bambang Ngundut Pirso itu bagi saya ya itu penting tapi tidak segalanya. Tenang, itu bagi saya lebih kepada panggilan kepuasan untuk bisa berbuat sesuatu dalam ukuran bisnis jadi lebih baik. Bahwa alhamdulillah itu ngikuti, ya alhamdulillah Pak, yang ngikuti gitu ya diparingi cukup dan alhamdulillah ya
Ya cukuplah, alhamdulillah, itu ya Gusti Allah yang paling rezeki. Jadi itu juga suatu pengalaman yang luar biasa sendiri nanti untuk ditularkan bagaimana kiat-kiatnya menghadapi banyak orang yang macam-macam itu. Nah, sekarang nyinggung di asuransi sedikit, Pak. Yang tadi Bapak kan pakar restrukturisasi itu. Nah, ini apakah di asuransi itu juga ditugasi menghadapi itu? Ya, kalau ini lebih banyak karena tugas kami selesai. Ya. Dan di antara Pertamina Group itu yang sudah TBK itu hanya 2, Pak. Satu ini, ATP ini, Tugu ini, nah inisialnya Tugu. Terus satunya El Nusa. El Nusa itu TBK juga, itu yang di upstream juga ya. Nah, kami di sini ya sepanjang pemahaman kami, ya bahwa sekarang ini, saya di sana kebetulan waktu kami masih direksi sudah di situ, Pak. Ya. Tapi pro bono, Pak, kalau ngerangkap itu nggak boleh terima double-double. Jadi ya. Kalau tugas rangkap itu tidak terima apa-apa dalam tambahan jabatan ini. Jadi lillahi ta'ala, Gusti Allah yang maring rezeki. Rezeki itu kan yang paling rendah kan kalau diparingi duit ya. Tapi yang paling mulia di depan Allah itu kan jadi anak soleh, istiqomah gitu ya, diberikan kebahagiaan, anak putu. Mendapatkan hidayah kan gitu ya, kata Ustadz itu. Nah itu kami sejak 2019 kami di situ, memang ya karena memang terus terang background saya itu restrukturisasi melalui human capital, itu salah satu pilar utama ya bagaimana membangun organization capabilities, Pak Bambang. Ya. Bagaimana organisasi itu harus diberdayakan menjadi organisasi yang capable. Ya. Nah, kalau ngomong capabilities ya itu masalah menungso. Ya. Nah, bagaimana orang-orang itu diseleksi, dikembangkan, kan gitu ya, dituntun. Ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa bisnis itu menyangkut tentang 3 hal. Kita dapatkan orang baik, diurus dengan baik, ya. Pasti hasilnya baik. Nah, diurus dengan baik itu ya diopeni lah, ya kesempatan pengembangan karirnya, remunerasinya, keluarga ya diurus, skema-skemanya, wis ojo ngurus yang liyane kecuali hanya mendedikasikan pengetahuan dan keringatnya bagi perusahaan. Nanti ada clarity, nek hasilmu baik, situ terima sekian. Itu wis mujarab itu, Pak. Ya. Itu dijauhkan dari niatan-niatan yang tidak baik, dan para pimpinan harus menjadi role model. Ya. Tidak memberi tapi menjadi contoh. Ya, sedikit yang menyinggung asuransi tadi, Pak. Ini kan ada iklim asuransi yang menurut saya ini agak image-nya agak itu bagaimana cara menghadapi itu, Pak? Gini, Pak. Asuransi itu kan bisnis yang dasarnya adalah trust ya, Pak. Dasarnya adalah kepercayaan. Harus ada kejujuran. Jadi kalau lihat sejarahnya dulu di Deloitte di Inggris sana sampai mulai kalau lihat sejarahnya zaman Babilonia itu asuransi wis ono, Pak. Jadi wis lawas itu wis ono sebetulnya asuransi itu, di mana intinya adalah ketika ada musibah itu ojo dadi wong tuh kere, Pak. Ya. Tidak kemudian dia menjadi miskin dan kemudian kehidupannya menjadi punah. Ya. Itu kalau kita nanti lari pada asuransi jiwa ya Pak Nyun Sewu, nanti ada skema-skema asuransi jiwa. Nah kalau yang asuransi umum, yang Tugu itu sekarang mainnya di sana, di asuransi umum, di asuransi kerugian, itu ya bagaimana kelangsungan kekayaannya itu dijaga. Nah, untuk kita bisa mendeklar saya punya kekayaan dan kalau nanti ada musibah, pertanggungan saya ini mau tanggung ya. Nah, itu ada skema, ada kalkulasi yang namanya bayar premi kan gitu ya, Pak. Ya. Nah, tetapi segala bentuk jenis pertanggungan itu diawali
Kalau kami sebagai orang asuransi melihat bahwa orang ini niatnya adalah ingin ngambil keuntungan, kami sudah punya indera keenam, Pak. Ya. Iki nek wong niati untuk cari untung dengan mengorbankan, kan makanya ada kejahatan asuransi ya, Pak ya. Ya. Nah, itu memang harus diawali dengan orang-orang yang benar, berintegritas yang baik, dan menjalankan tata kelola organisasi yang baik. Nah, ini kayak ayam asam telur sih, Pak Bambang. Jadi kalau skema-skemanya baik, ya kemudian ngajari untuk berintegritas yang baik, ya harusnya orang itu baik. Nah, terkait dengan mungkin ya, Bapak mungkin akan tanya Jiwasraya, Asabri ya, memang antara asuransi jiwa dan asuransi kerugian itu berbeda, Pak. Ya. Kalau asuransi jiwa itu ketika saya engage sama Pak Bambang, pasti nggak mungkin jangka pendek, Pak. Pasti jangka panjang. Ya. Sehingga jangka panjang ini pola-pola pengembangan premi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi pasti menggunakan pola-pola jangka panjang. Nah, the beauty-nya di asuransi kerugian, kan nggak mungkin Bapak misalnya kagungan mobil lah, mau all risk atau total loss kan nggak mungkin 10 tahun, Pak. Bapak mesti 2 tahun direview, 2 tahun direview kan gitu ya. Sehingga itu juga mendorong bagi perusahaan asuransi umum itu lebih hati-hati di dalam mengembangkan investasinya atas collection dari premi yang para customer itu, Pak. Ya. Jadi memang ini ya, gini, mungkin juga hal lain yang Pak Bambang juga, ini sedikit info saja, kontribusi GDP dan penetration rate kita itu di Indonesia masih rendah, Pak, masih 3,5. Malaysia itu sudah 5%, Singapura itu 10%, jadi memang literasi terhadap asuransi itu sudah tinggi, Pak. Ya. Dan modusnya mengasuransikan itu ya memang kejujuran. Saya, kekayaanku 10 miliar, Kus, aku kudu bayar piro, kalau nanti saya punya musibah, ini tidak serta-merta hilang dan menjadi gelandangan. Tanda petik kasarnya begitu. Sehingga kami melakukan satu studi mendalam, analisis, dalam konteks underwriting itu, ya terhadap mekanisme asuransi yang benar gitu. Dan tentunya ya prudent dan konservatif. Ada kasus-kasus yang tadi kami sebutkan itu ya rada koboi lah, Pak. Bagaimana kan ya ini juga batasan high risk, high gain ya, industri yang ya kalau kemudian tidak kena klaim ya alhamdulillah, kalau kena klaim ya melet gitu. Karena prinsipnya asuransi itu kan ability to pay, where the claims come gitu. Ya kami harus memastikan Pak klaimnya teko duitnya gitu, dijamin dengan likuiditas yang baik. Oke, Pak. Jadi, ternyata udah panjang kita. Mohon maaf. Oke ya, nggak apa-apa ya. Langsung aja ini mungkin terakhir kan apa yang Bapak lakukan ini kan luar biasa dan sangat jarang, pindah sekali di tempat-tempat strategis. Nah ini tolong itu kiat apa ya, karakter atau soft skill apa yang dibutuhkan ini biar anak-anak belajar. Kok bisa diterima di berbagai tempat dan tadi grafiknya naik terus gitu loh. Ya, ojo lali kita ini memohon sama Yang Kuasa bahwa pilihan-pilihan kita melangkah itu tentunya di samping kita harus berikhtiar ya, menyempurnakan niat, itu lebih dari itu ya tentunya mohon pangestu orang tua itu wajib ya. Ibu saya itu menurut saya obat lah. Ya. Itu manjur tuh doanya orang tua ya. Itu saya tidak akan pernah sedikit pun mengakui bahwa bakti saya sama orang tua itu insya Allah ya tidak pernah lah kita tuh niatnya itu tidak memenuhi harapan orang tua. Ya. Terus bahwa kemudian itu kan mungkin rada ini ya, rada intangible ya. Itu kan bentuk-bentuk yang rada apa lah ya. Yang normal lah itu, bakti ke orang tua, sholat, ibadah itu iyalah. Berbuat baik iya. Tapi kesungguhan untuk berbuat baik, karena kami yakin kalau kita berbuat baik, itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi jangan
sedikit pun kita itu hitung-hitungan ya atas niat kita untuk berbuat baik. Dulu saya tuh mungkin saya mengorbankan rong semester kali Pak, karena waktu itu kan saya juga aktif di Ekstra ya. Ya. Itu waktu saya jadi pengurus senat itu orang itu kader Pak. Jadi saya mengorbankan diri untuk menyiapkan kaderisasi gitu ya terkait dalam aktivitas fungsionaris kemahasiswaan itu, dan akhirnya ketemu dan ada kebanggaan kalau akhirnya kader-kader berikutnya itu kemudian bisa on the track gitu ya, dan sedih banget kalau kemudian dengar meletot gitu. Yeah. Nah gitu. Jadi ya ringkasnya kerja keras, karena tidak ada Pak keberhasilan tanda petik itu tanpa dijalankan ya dengan kesungguhan dan dengan cara-cara yang besar ya, dilakukan dengan upaya-upaya yang besar. Saya yakin itu bahwa keberhasilan itu tidak akan pernah memungkiri proses yang besar gitu. Dan itu harus dimulai dengan cita-cita yang besar. Nek cita-cita itu orang dijalankan mimpi, tapi ya harus ditekuni dan dijalankan. Ya. Tentunya dengan semangat pantang mundur ya, harus terus bismillah, Gusti Allah perso akan nuntun kita. Baik, Pak Gus Hartanto, SEMBA, Presiden Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama. Luar biasa ini ilmunya, pengalamannya terutama. Ini yang sangat luar biasa. Orang melakukan pilihan-pilihan, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan untuk terus maju, tapi juga sambil mengabdi ya, dan filsafatnya luar biasa. Pak Agus, mohon maaf karena waktu ya, kalau enggak gitu mungkin bisa lebih panjang lagi. Saya juga ini ceritanya semoga masih bisa memenuhi dan niatnya untuk bisa menginspirasi ya Pak Bambang. Bagus sekali Pak, bagus sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan ini mohon maaf kalau ada kata-kata ucapan yang kurang berkenan dan tidak pas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak.